Forward aja gitu di buka tutorial. Forward aja. Oh iya, siap. Buka tutorial. Tadi lesson learn 1 gitu kan. Terus nanti kalau misalnya ada lagi lesson learn 2 gitu. Izin mulai dokter. 1, 2, 3. Selamat pagi, izin dokter dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kaita Rafaelia dengan anak 48. Di sini saya izin untuk membaca overview case terlebih dahulu. Jadi di overview case itu terlihat bahwa Dipo, seorang anak laki-laki, dia mendengar alat musik di jarak 50 meter. Karena dia sedang mempersiapkan ujian, dia terganggu sehingga dia memutuskan untuk pindah ke rumah neneknya yang di jarak 200 meter. Di jarak 200 meter ia tidak mendengar lagi suara, dan di sore harinya dia kembali ke rumah. Nah, pada saat perjalanan ke rumah dia mencium aroma nasi goreng dan dia memutuskan untuk membeli nasi goreng tersebut. Saat dia makan, dia itu ada rasa asin, manis dan juga pedas. Izin dokter, saya akan menjelaskan tentang anatominya. Dari makroskopis tentang telinga ini, telinga dibagi menjadi 3. Ada bagian auris eksterna, media dan juga interna. Eksterna ini ada auricula, di mana ada tragus, antitragus, ada lobus juga, dan juga nanti di bagian sini ada meatus acousticus externus, yang dimana nanti sepertiga anteriornya adalah disusun oleh pars cartilaginea dan juga 2/3 posteriornya oleh pars osseus. Nah, ada juga membran tympanica, dan di bagian auris media ini terdapat 3 tulang yang fungsinya adalah untuk mengamplifikasi atau memperbesar gelombang suara. Ada malleus, incus dan juga stapes, dan juga nanti ada tuba auditiva, di mana tuba auditiva atau tuba eustachi ini merupakan saluran yang menghubungkan antara telinga dan juga nasofaring. Nah, yang fungsinya adalah untuk penyeimbang tekanan. Nah, selanjutnya untuk telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini tersusun atas ada vestibulo yang nanti fungsinya adalah untuk pendengaran, dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bagian histologisnya. Nah, untuk telinga ini diinervasikan oleh nervus vestibulococlear. Untuk vaskularisasinya itu di bagian auris eksterna ada arteria carotis externa, auris media diperdarai oleh arteria carotis interna, dan auris interna diperdarai oleh arteri basilar. Baik dokter, saya izin untuk masuk ke dalam histologis dari hidung. Anatomis dari hidung. Jadi anatomis dari hidung di bagian nasus externus atau di bagian luar itu terdapat radix nasi, dorsum nasi, ala nasi, apex nasi, dan juga nares atau lubang hidung. Nah, selanjutnya ada cavitas nasi. Cavitas nasi ini terdiri dari 3 meatus, yaitu bagian yang tempat untuk masuknya udara. Ada meatus superior, media dan juga inferior. Ada 3 concha nasi juga, concha nasalis juga yang ada superior, media dan juga inferior. Dan juga terdapat septum nasi, yaitu merupakan pembatas antara medial hidung, yaitu ada vomer dan ada vomer. Nah, selanjutnya untuk sinus paranasalis. Jadi di bagian hidung itu terdapat sebuah lubang-lubang ataupun rongga yang isinya nanti terdapat mukus. Jadi mukus ini fungsinya adalah untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke dalam hidung. Nah, itu terdapat sinus maxillaris yang sinus terbesar, ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis dan juga sinus phenoidalis. Nah, divaskularisasikan oleh arteri nasopalatina yang diinervasikan oleh nervus olfactorius. Ini merupakan gambaran dari hidung itu sendiri. Nah, izin dokter, saya akan masuk ke dalam anatomis dari lidah. Jadi lidah ini bisa dilihat bahwa ada bagian radix, corpus dan juga apex, di mana di bagian radix ini secara anatomis itu sudah terlihat ada yang namanya papilla circumvallata yang jumlahnya itu sekitar 8 sampai 12 buah. Nah, nanti ini bentuknya itu seperti V yang di mana dia memiliki taste bud. Nah, selanjutnya ada juga papilla fungiformis. Nah, karena ada papilla ini, makanya Dipo ini bisa merasakan rasa. Nah, selanjutnya ada juga papilla filiformis. Kalau di papilla filiformis ini tidak terdapat yang namanya taste bud, di mana nanti papilla filiformis ini fungsinya adalah untuk mengarahkan makanan-makanan itu ke bagian papilla. Nah, ini terdapat sulcus medianus linguae juga. Ya, di ototnya ini ada otot ekstrinsik dan juga intrinsik. Otot ekstrinsik ini contohnya ada musculus fibrosus, intrinsik ada musculus longitudinalis superior et inferior, vaskularisasi oleh arteri lingualis. Untuk inervasi sensorik itu di bagian ada yang namanya glossopharyngeus. Di bagian kecap ini nanti ada korda di bagian sepertiga anterior itu diinervasikan oleh korda timpani, cabang dari facialis, dan juga di 2/3 posterior itu oleh nervus glossopharyngeus.
Nah, baik izin masuk ke dalam histologis, secara mikroskopis bisa dilihat bahwa telinga di bagian arus eksterna itu ini tersusun dari kulit. Karena ada kulit itu pasti ada yang namanya folikel rambut. Di folikel rambut itu pasti ada yang namanya sebaceous glands. Nah, nanti di bagian meatus acousticus externus itu terdapat yang namanya kelenjar cerumen yang nanti akan menghasilkan cairan berupa cerumen yang fungsinya adalah sebagai proteksi. Nah, selanjutnya ada epitel squamosa, yaitu epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Nah, baik izin untuk masuk ke dalam arus media. Jadi arus media ini dilapisi oleh epitel selapis kuboid. Nah, di bagian membran timpaninya. Nah, untuk bagian tuba auditifanya itu nanti akan dilapisi oleh epitel bertingkat silindris dengan sel goblet. Nah, untuk arus interna itu dibagi menjadi ada labirin osseus dan juga labirin membranosus. Di mana nanti labirin osseus ini terdapat vestibulum, kanal semisirkular dan juga koklea. Nah, dalam koklea itu atau yang bahasa awamnya adalah rumah siput, nanti koklea ini terdapat skala vestibuli, skala media, skala timpani dan juga organ corti. Di mana organ corti ini nanti letaknya itu di dekat skala media. Nah, nanti di antara skala vestibuli dan skala media itu terdapat membran vestibuli Reisner. Nah, sedangkan untuk di antara skala media dan skala timpani itu terdapat membran basilaris. Nah, di organ corti itu terdapat struktur yang penting dalam pendengaran gitu. Makanya si Dipo ini bisa mendengar karena nanti ada yang namanya sel rambut. Di mana sel rambut ini nanti ketika dia berdekat, tippling akan mendekat. Nah, nanti akan membuka channel. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di bagian fisiologis. Nah, saya akan melanjutkan ke bagian mikroskopis dari hidung itu sendiri. Kalau hidung itu nanti ada epitel respiratorik dan juga epitel olfaktorik. Untuk epitel respiratorik atau untuk pernafasan, nanti itu ada epitel kolumna dan cilia pseudo yang fungsinya adalah sebagai rambut-rambut di bulu hidung itu sebagai proteksi juga. Dan nanti ada 5 jenis sel, dan untuk epitel olfaktorius itu nanti yang fungsinya adalah untuk penciuman. Nah, jadi kalau penciuman itu ada epitel bertingkat silindris, dan nanti ada 3 jenis sel, di mana nanti ada neuron olfaktorius yang sebagai penghantar ke dalam otak gitu ya, dan juga ada sel penyokong, di mana nanti sel penyokong ini yang terdapat kelenjar Bowman. Kelenjar Bowman ini adalah struktur yang penting di dalam epitel olfaktorik, karena nanti kelenjar Bowman ini akan melarutkan odoran atau molekul kimia, karena kalau misalnya tidak ada kelenjar Bowman yang melarutkan odoran tersebut, nanti tidak bisa kecium gitu, tidak bisa tercium. Nah, terdapat juga sel basal, di mana sel basal ini merupakan sel yang bisa menggantikan dari neuron olfaktorius gitu. Nah, selanjutnya nanti di bagian histologis lidah itu terdapat beberapa papila-papila yang tidak terlihat secara anatomis gitu. Contohnya adalah papila filiformis dan papila fungiformis. Kalau misalnya secara mikroskopis bisa dilihat bahwa papila fungiformis itu terdapat taste budnya itu di bagian sumur-sumurnya itu, di bagian celah-celahnya itu. Nah, nanti juga di lidah itu terdapat terdapat saraf sensorik ya untuk menyampaikan ke bagian otak gitu. Nah, baik izin dokter, saya akan masuk ke dalam fisiologisnya. Jadi Dipo ini kenapa dia bisa mendengar dan dia kenapa bisa mengerti bahwa itu adalah suara alat musik. Nah, ini berkaitan dengan mekanisme mendengar. Jadi mekanisme mendengar ini berkaitan dengan jarak, frekuensi, intensitas dan juga warna suara atau timbre. Nah, kalau jarak ini, kenapa jarak 50 meter ini bisa terdengar dengan jelas, tetapi dengar di 200 meter itu tidak terdengar jelas? Itu disebabkan karena nanti semakin jauh maka gelombang suara itu semakin menyebar, sehingga nanti molekul suara itu semakin membesar, tapi energi yang dilepaskan itu tetap sama. Jadi nanti makin menghilang suaranya. Nah, selanjutnya ada frekuensi yang manusia normal itu bisa mendengar di 20 sampai 20.000 Hz. Dan frekuensi adalah banyaknya gelombang di tiap satuan menit. Nah, selanjutnya ada intensitas. Intensitas ini adalah tinggi rendahnya suatu gelombang yang satuannya adalah desibel. Untuk manusia normal itu bisa mendengar 0 sampai 120 desibel. Untuk warna suara atau timbre ini yang mengakibatkan suara-suara setiap orang itu bisa berbeda. Nah, selanjutnya nanti untuk mekanisme mendengar itu terjadi ketika gelombang-gelombang suara itu nanti akan
kena ke auricula atau daun telinga itu akan dimasukkan ke bagian membran timpani. Dan nanti di membran timpani ini akan ketika bergetar membran timpani, gelombang-gelombang tersebut akan masuk ke osikula auditiva untuk diamplifikasi. Nah, nanti dari osikula auditiva akan diteruskan ke foramen vestibuli yang dimana nanti akan menggerakkan perineum di dalam skala vestibuli. Dengan bergeraknya itu nanti akan menggerakkan membran Reister juga, membran Reister vestibuli yang terdapat nanti akan mendorong endolimf. Nah, selanjutnya nanti ketika itu nanti akan terjadi gerakan relatif antara membran basilaris dan tectoria. Karena ada gerakan relatif ini akan mengakibatkan rangsangan mekanik yang nanti akan terjadi defleksi stereosilia atau penekukan dari sel rambut tersebut. Ketika sel rambut itu menekuk, nanti akan terjadi namanya pembukaan kanal Kapples. Kanal Kapples masuk, nanti akan terjadi depolarisasi. Depolarisasi itu mengakibatkan kanal CA2+ itu akan kebuka, dan kanal CA2+ kebuka nanti akan mengakibatkan terjadinya potensial aksi. Nah, potensial aksi ini akan diteruskan ke bagian truncus cerebri, di mana nanti di truncus cerebri ini akan bersinas ke nuklei cochlearis, dan dari nuklei cochlearis itu nanti akan naik ke bagian talamus yang disebut namanya adalah nuklei geniculatum medial. Nah, nanti dari talamus, karena talamus sebagai pusat relay station, dan ini akan diteruskan ke bagian yang auditori, yaitu korteks auditorik primer terdapat di area Brodmann 41 dan 42, dan yang letaknya itu ada di lobus temporalis. Nah, mengakibatkan Dipo ini bisa mendengar tuh, bisa ngerti bahwa itu adalah suara dari suara alat musik. Nah, baik, izin masuk ke dalam mekanisme menghidu. Dari mekanisme menghidu itu kenapa si Dipo ini bisa mencium aroma nasi goreng, dan dia tahu itu aroma nasi goreng, dan dia juga memutuskan untuk membeli. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi terjadi ketika ada rangsangan bau. Nah, rangsangan bau itu dalam bentuk molekul kimia atau odoran. Nah, nanti odoran itu, syarat odoran adalah bisa larut dan juga bisa menguap. Kalau misalnya nggak bisa larut, itu nggak bisa kecium gitu. Nah, nanti kan tadi ada kelenjar Bowman dan akan melarutkan si molekul odoran tersebut. Dan nanti ketika molekul odoran itu akan berikatan dengan reseptor odoran, itu akan mengaktifkan protein gusdusin. Aktifnya protein gusdusin ini nanti akan mengaktifkan enzim adeniklatsikasi ya. Nah, nanti dengan aktifnya enzim tersebut akan mempercepat atau mengkatalisis perubahan ATP menjadi CAMP. CAMP itu merupakan second messenger yang akan membuka kanal Na+. Nah, ya udah, kalau misalnya kanal Na+ itu kebuka, maka Na+ akan masuk, sehingga nanti akan terjadi depolarisasi dan potensial aksi. Nah, potensial aksi itu terjadi akan diteruskan dari sel rambut itu nanti akan ke glomerulus, terus ke sel mitral. Nah, sel mitral akan masuk ke bulbus olfactorius. Nah, bulbus olfactorius ini nanti ada yang masuk ke bagian hipokampus. Nah, jadi si Dipo ini tahu bahwa itu aroma nasi goreng disebabkan karena dia memiliki memori bahwa bau nasi goreng itu seperti itu. Jadi dia tahu bahwa itu aroma nasi goreng. Nah, kenapa dia nafsu untuk membeli nasi goreng itu? Dia mau membeli nasi goreng karena selain ke hipokampus, itu dia juga ke bagian hipotalamus. Nah, hipotalamus itu kan berkaitan dengan amigdala. Nah, nanti itulah yang mengakibatkan si Dipo ini ingin membeli. Nah, selanjutnya dia itu juga bisa tahu bahwa itu aroma nasi goreng itu disebabkan karena nanti bulbus olfactorius itu masuk ke bagian korteks penciuman gitu ya. Mohon maaf, saya lupa korteks. Ya, itu korteks piriformis. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian mekanisme pengecapan. Nah, setelah si Dipo ini membeli nasi goreng, dia itu bisa merasakan tuh ada rasa asin, manis, dan juga pedas. Baik, saya akan menjelaskan mekanisme mengecap. Nah, jadi mekanisme mengecap itu ketika molekul kimia. Jadi rasa-rasa itu bisa beda disebabkan karena molekul-molekul kimianya itu berbeda. Nah, nanti molekul kimia itu akan larut saliva, dan dia akan kena tuh di taste bud yang tadi sudah saya sebutkan, ada di circumvallata dan juga fungiformis. Nah, nanti dari situ akan mengakibatkan, kalau misalnya yang asin itu sama dengan yang namanya asam. Kalau manis itu kan
mohon maaf, kalau asin itu kan Na+, kalau asam itu H+. Nah, nanti dia itu langsung, jadi ketika molekul ini berikatan dengan direct ion channel, itu akan membuka kanal Na+ dan akan terjadi potensial aksi. Nah, kalau misalnya untuk kayak pahit, umami dan juga manis, nah itu tuh kayak kaskade. Jadi nanti ketika zat-zat yang berkena dengan reseptor nanti akan mengaktifkan protein gustosin. Dengan aktifkan protein gustosin ini akan mengaktifkan second messenger. Dengan aktifkan second messenger ini nanti akan meningkatkan pelepasan neurotransmitter. Nah, nanti meningkatnya pelepasan neurotransmitter akan terjadi depolarisasi atau potensial aksi. Nah, nanti dari potensial aksi ini akan diteruskan diteruskan oleh, nah, di bagian sepertiga anterior itu tadi sudah saya katakan bahwa itu oleh korda timpani, cabang dari facialis, nervus facialis. Nah, 2/3 posterior itu, sepertiga posterior itu nanti dipercabangi oleh nervus glossopharyngeus dan nanti akan sama-sama ke bagian daerah gustatorik. Daerah gustatorik itu ada di bagian batang otak. Nah, nanti lanjut ke bagian talamus. Nah, nama bagian talamusnya adalah nuklei ventroposteromedial talami. Nah, dari talamus itu talamus merupakan pusat release station dan nanti akan diarahkan tuh ke bagian cortex gustatory. Nah, demikian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Oke, paling tidak saya udah lihat 2 orang, insya Allah bagus lah, gitu ya. Cuman perfect nanti kalau Yasin pakai case yang tadi. Terus berikutnya lagi, teman-temannya nih mau nanggepin apa? Kayak saya, ini ketemu mata itu udah ibaratnya udah lewat gitu ya. Kalau kayak anatomi detil-detilnya itu udah nggak hafal. Maka biasanya kita melihat contekan. Kita mah ada contekannya, ada panduan untuk menilai itu ada. Jadi kadang-kadang kalau saya menilainya pakai laptop, tapi contekannya ada di HP saya. Karena kadang-kadang kan kita mesti nyocokin ya, jangan-jangan dia ngomongnya cucu, ternyata kebalik, bisa nggak? Bisa gitu. Yang penting pede. Maka itu sebenarnya pede aja bismillah gitu ya. Atau kalian berdoa apalah sesuai kayak bismillah gitu ya. Kalian yakin cek. Itu kadang kalau pikiran kita sambil mikirin apa gitu. Kayak saya biasanya itu sambil mikirin MBA karena biasanya ada ujian MBA gitu ya. Itu kalau orang yang meyakinkan kita nggak loh kalau itu ketuker. Ini enggak. Maka jangan gitu. Maka apapun itu pede aja gitu, ya pede aja gitu. Maka dikasih penguji 2. Kenapa? Yang satu nggak kalau ada ketuker urutan mata organ itu ya gitu. Maka yang satu inget, dia bikin tulisan ketuker terus dia klarifikasi. Coba deh tadi yang di depan tadi apa? Yang di depannya kornea tadi apa? Ayo apa? Ada enggak? Ada enggak? Nah, oke, berarti enggak ngantuk. Gitu. Terus penggantungnya apa aja? Jangan lupa ya. Kenapa? Siapa namanya dia? Iya. Nah, aku lupa dulu. Ya. Ada temennya yang mau nanya? Ya, silakan monggo. Saya cuma liatin aja. Berapa menit bikinnya? Berapa menit bikin? Tadi berapa menit? Enggak. Penggunaan OVCC. Nah, OVC-nya bikinnya berapa lama? 4 jam, Dok. Nah. Ya, nggak apa-apa kalau untuk belajar kan nggak apa-apa. Nah, besok pas ujian kayak gitu caranya. Jadi ibarat kata ya itu tadi, kita disuruh ceritain dunia. Kalau kita cerita Indonesia terlalu detail, takutnya Malaysia, Singapura, Australia nggak terceritakan. Jadi bikin aja Indonesia, Australia,
Malaysia, Singapura, gitu, Sri Lanka, Vietnam gitu kan. Terus habis itu didetilkan gitu. Ya. Soalnya kadang tuh ada anak yang sebenarnya bagus tapi dia panik. Terus ujung-ujungnya nangis. Ada kalau tingkat 1 mah, ya kan? Kamu kenapa nangis? Kamu bisa gitu loh. Iya dong, panik gitu. Ih, ngintip-ngintip. Pak. Tadi pasang stopwatch ada 15 Pak. Nah. Tadi Kak. Tadi yang aktivasi potensi stadium.